Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman kita akan berdoa. Bapa, kami minta hikmat daripada Engkau turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya hanya karena hikmat-Mu yang membuat kami memahami setiap kebenaran yang dilepaskan. Dan kami percaya bahwa hanya kebenaran-Mu saja yang memerdekakan kami. Kami serahkan waktu yang berharga di dalam tangan-Mu. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melihat saudara bagaimana siapa orang yang kita layani selama ini. Seperti apa yang Alkitab tuliskan. Saya melihat ada 3 jenis saudara. Kalau sudah bisa menemukan lebih dari 3 silakan. Ya, tapi saya cuma ambil 3 jenis yang Alkitab katakan supaya kita tahu bahwa seringkali kebanyakan para pemimpin atau orang Kristen ini menyamakan semuanya, bahwa kita anggap bahwa semua tipe orang yang kita layani itu sama semuanya. Sehingga seringkali kita mengalami keputusasaan. Ketika kita melayani seseorang dan kita tidak sesuai yang kita harapkan, lalu kita bahkan mungkin kita salah treatment, salah menyentuh, sehingga hasilnya tidak maksimal, saudara. Nah, kita akan melihat bersama-sama ada 3 jenis ini yang akan kita layani dan kita akan tahu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jenis yang pertama, kita akan melihat bersama-sama, saudara, kita baca bersama-sama di dalam Matius 19, ayat yang ke-16 sampai dengan 22. Saya akan bacakan. Ada seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk di dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya, saudara. Ini yang pertama, jenis yang pertama, saudara. Jenis yang dimana, saudara, kalau kita melihat secara sepintas, sepertinya kok Yesus itu tega banget ya, memberikan sebuah syarat yang sangat tinggi, saudara. Syarat yang nggak main-main kalau kita lihat hari ini. Kita aja hari-hari ini kalau seandainya ada orang menjual seluruh hartanya, lalu menyimpan dalam deposito, dia tidak bekerja hanya melayani Tuhan aja udah keren itu. Tapi bayangkan waktu itu, saudara, ada seorang anak muda yang kaya, yang sebetulnya dapat saya katakan ini rohani, saudara, karena dia katakan bahwa dia sudah melakukan perintah Allah. Tidak berzina, tidak membunuh, menghormati orang tua. Dia katakan semua dia lakukan. Ini adalah gambaran orang-orang yang sudah rohani ini, saudara. Ya, jadi, saudara, ketika dia sudah katakan seperti itu, ini orang-orang yang baik sebetulnya. Orang yang sudah pernah, saudara, mengalami dengan Tuhan. Atau mungkin dia sudah melakukan. Ya, bahkan dikatakan semua itu sudah aku lakukan. Nah, saudaraku, ciri-ciri orang yang ini, saudara, waktu ketemu Yesus. Dan Yesus memberikan syarat, saudara. Tidak tanggung-tanggung. Dikatakan gini, kalau gitu, pulang, jual seluruh hartamu. Bukan hanya jual seluruh hartamu, tapi bagikan kepada semua orang miskin. Baru datang, ikut aku. Wow, kalau saudara bayangkan hari ini, saudara mengalami tantangan seperti itu, apa yang akan saudara pikirkan? Ini bukan tantangan yang sederhana, ini tantangan yang sangat berat, saudara. Dan akhirnya anak muda itu pergi. Saya percaya, saudara, orang yang paling sedih adalah Yesus. Ketika anak muda itu meninggalkan Yesus,
Yang paling sedih hatinya adalah Yesus. Sayang tidak dituliskan di situ. Yang menangis adalah Yesus. Karena kita tahu begitu anak muda itu pergi, tidak ada tertulis lagi di Alkitab bagaimana cerita anak muda ini. Nah, jenis yang pertama ini adalah jenis seperti apa, saudara? Jenis yang pertama adalah orang-orang yang tidak bisa dituntut lebih, saudara. Itu sebabnya, saudara, orang ini udah rohani, saudara, tapi dia nggak bisa dituntut lebih. Kemudian merasa sudah rohani. Kemudian sudah puas apa yang sudah dicapai. Nah, saudara bisa lihat ciri-ciri ini. Jadi kalau ngobrol semuanya sepertinya firman, saudara. Tapi sebetulnya dia nggak mau dituntut lebih, saudara. Dia nggak mau, saudara, diberikan sebuah standar yang lebih lagi. Dia sudah puas dengan kerohaniannya. Saudara pasti akan bertemu dengan orang-orang model seperti ini. Atau mungkin kita adalah tipe seperti itu. Kita sulit sekali ditegur. Nggak bisa mendengarkan orang lain. Ya. Tidak mau mengupgrade diri. Tapi mencari sesuatu yang sesuai standar. Jadi saudara, kalau kita sesuai dengan standar kita, kita mau. Kita nggak mau punya kehausan, kerinduan untuk terus mengupgrade diri kita. Belajar terus di dalam kehidupan kita. Kita hanya terus ini semua sama standarnya. Apalagi dia senang sekali kalau dia merasa lebih dari yang lain. Karena dia juga tidak mau. Saudara, kalau ada orang yang lebih, dia nggak suka. Kemudian, bagaimana cara menangani orang seperti ini, saudara? Cuma satu, beri dia tuntutan. Naikkan standarnya, saudara. Naikkan standar orang itu, saudara. Jadi, di dalam kehidupan kita, saudara, ketika menemui orang-orang seperti ini, sengaja. Berarti Yesus tahu bahwa orang ini harus dinaikkan standarnya, saudara. Jadi, harus diberi tuntutan. Kalau mereka nggak diberi tuntutan, mereka nggak bertumbuh. Karena dia nggak mau mengabdi dirinya sendiri. Dan ingat, saudara, di dalam kisah ini, karena tuntutan yang diberikan, jangan sampai kita terbalik. Karena dia adalah orang yang jenis yang pertama. Ini orang yang udah rohani, yang tidak mau mengupgrade, kita beri tuntutan. Gara-gara dia mengancam, mungkin kalau dia kita nggak menyesuaikan standarnya dia akan pergi. Lalu kita mulai ketakutan, saudara. Lalu kita turunkan standar. Yesus nggak turunkan standar. Yesus nggak turunkan tuntutan, saudara. Itu sebabnya, saudara, yang Yesus lakukan adalah dia tetap pegang standar itu. Karena pilihannya adalah begini. Kalau engkau berhenti, engkau nggak akan bertumbuh. Tapi engkau harus naik. Sama aja, saudara. Ketiadaan pertumbuhan itu adalah kematian. Ketiadaan perubahan. Perubahan itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan adalah kematian. Berarti pilihannya cuma satu. Kamu tidak mau bertumbuh, kamu mati secara rohani. Jadi pilihannya sama. Jadi ketika anak muda ini seandainya mengikut Yesus, dia nggak mau dituntut. Dia akan juga mati perlahan-lahan. Jadi masalah waktu saja. Jadi berikan tuntutan, saudara, dan waktu dia meninggalkan. Jadi jangan sampai kita yang menyuruh dia pergi. Karena tuntutan dia meninggalkan, biarkan. Mungkin satu hari dia akan kembali dan akan memahami dan mulai mengikuti tuntutan. Ya, ada banyak gereja, saudara, menurunkan tuntutan. Demi supaya dia tidak hilang. Kesalahan terbesar, saudara. Harusnya kita terus mengajak dia, menuntut dia lebih. Supaya dia bisa bertumbuh dalam kehidupannya. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, saudara, Alkitab menulis tentang anak bungsu yang hilang. Anak yang hilang ini. Yaitu ditulis dalam Lukas 15, ayat yang ke-11, sampai dengan, ini agak panjang, sampai 24, saudara. Saya bacakan ya. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi. Ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu
Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anaknya itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, jenis yang kedua ini saudara tentang anak yang hilang. Saudara, ini berbeda sekali, saudara. Ini kembali. Yang pertama tadi nggak kembali, saudara. Karena dia mungkin merasa sudah puas dengan kerohaniannya. Tapi yang kedua ini, jenis ini kembali, dia sadar. Nah, jenis yang kedua ini adalah jenis seseorang yang mau dibimbing, ini saudara. Ya. Tapi belum menang dengan dirinya. Jadi kalau kita punya orang-orang yang pada awalnya dia datang dan dia mau dibimbing, saudara. Tapi dia belum menang, ada sisi-sisi gelap dalam kehidupannya yang belum dia menangkan. Ada problem emosional yang belum diselesaikan dengan masa lalunya. Dan itu wajar. Saudara jangan berpikir bahwa semua orang yang bersama-sama dengan kita adalah orang-orang yang sudah beres. Nah disinilah saudara sebuah tuntutan, sebuah karya penerimaan yang harusnya kita lepaskan. Disinilah saudara para pembimbing-pembimbing rohani yang pada awalnya mungkin kita berkata, dulu dia waktu datang kepada kita, dia sungguh-sungguh loh. Tetapi kenapa kok tiba-tiba meninggalkan kita? Tiba-tiba meninggalkan kita. Ya, dia ciri-ciri yang kedua ini adalah orang-orang yang mau dibimbing, tetapi belum menang di areanya. Mungkin kita sendiri juga belum, saudara. Belum bisa menyentuh dia di area dan belum membawa dia, saudara, betul-betul kepada Tuhan sehingga dia betul-betul dipulihkan. Memang, saudara, dalam kehidupan kita selalu akan terus mengalami pemulihan. Kita belum selesai dalam kehidupan kita. Jenis yang kedua ini adalah melihat segala sesuatu dari kacamata kesenangan mereka, saudara. Jadi, jangan salah. Jadi, jangan terkecoh ketika dia aktif. Dia sekarang pelayanan, bermain musik. Jangan-jangan karena dia senang musik. Ya. Dia suka sekali dalam segala kegiatan loh. Ya, kegiatan kita dia selalu ada. Jangan salah saudara, karena dia suka berteman. Jadi semua itu diukur. Kalau dia senang, dia lakukan. Jadi ukurannya adalah kesenangan semata karena dia butuh teman. Dia rajin dalam komunitas. Kenapa? Karena kerinduannya satu. Dia kepingin punya banyak teman. Nah, jadi saudara, jangan terkecoh dengan semua orang-orang yang modelnya seperti ini dan tiba-tiba satu hari dia meninggalkan kita dan kita kaget, saudara. Ya, ini ukurannya adalah kesenangannya dia. Kemudian dia suka menuntut, saudara, orang-orang yang di atasnya, itu baik itu bapak rohaninya atau pembimbing rohaninya. Dia tuntut, saudara, bahwa semuanya harus perhatian kepada dia. Harus semuanya fokusnya kepada dia. Dia selalu pekerjaannya adalah menuntut dan menuntut. Kemudian selanjutnya adalah dia selalu menuntut hak, saudara. Dia tadi waktu ketemu bapaknya, dia berkata, berikan hakku. Tapi masalah yang terbesar adalah dia nuntut hak, tapi tidak mau melakukan kewajiban. Saudara. Kemudian, dia sendiri yang meninggalkan bapaknya, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, tipe yang pertama dan kedua tadi, dia sendiri karena ini sudah diberikan haknya loh, saudara. Tapi dia tidak melakukan kewajibannya. Kadang-kadang dia menuntut, saudara, perhatian.
Menuntut saudara spesial perlakuan dalam kehidupannya. Karena dia masih belum menang. Kebanyakan orang-orang ini berlatar belakang dari keluarga yang broken home. Mungkin dia mengalami banyak hal luka ketika masa kecilnya dia. Itu sebabnya saudara jangan kaget. Ketika dia menuntut, ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, maka yang terjadi saudara, dia pergi meninggalkan kita. Apa saudara? Ini sama yang pertama dan kedua saudara. Yang membedakan yang pertama tidak kembali, yang kedua ini kembali. Tapi dua-duanya sama. Mereka berdua yang memutuskan meninggalkan kita. Tapi yang berbeda sikapnya saudara adalah ini. Kita masih mengharap bahwa dia satu hari akan kembali. Walaupun yang pertama sebetulnya juga diharapkan kembali saudara. Bisa juga yang pertama itu ketika dia tiba-tiba satu hari mengalami pertobatan dan kembali lagi. Tapi yang kedua ini saudara, kita sebagai pembimbing rohani, sebagai bapak rohani, kita harus punya hati yang besar. Kita harus siap saudara dalam arti dalam kehidupan kita, membuka hati kita untuk menerima dia kembali seperti Bapa ini. Sehingga saudara ketika satu hari dia sadar, dia kembali lagi. Tapi yang menarik saudara, Bapaknya menerima dengan sukacita. Saudara di dalam kehidupannya dia songsong, dia lari menghampiri anak ini saudara yang hilang. Itu sebabnya saudara kisah ini menarik. Kita mungkin akan menjumpai orang-orang yang kedua ini saudara. Yang dulu awalnya begitu excited. Awalnya saudara dia mau, dia aktif dan tiba-tiba dia meninggalkan kita. Lihat. Yang kita lakukan adalah tunggu dia kembali. Doakan dia kembali. Berdoalah supaya dia kembali. Juga sama saudara, walaupun semua jiwa yang lepas dari kita, harus tetap kita doakan supaya dia kembali lagi. Dan percayalah saudara bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Seandainya Tuhan tidak ada kasih karunia, mungkin kita sudah tidak bisa ada lagi. Karena begitu kita salah, kita tidak bisa kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka hatinya. Jadi jangan sampai kita melebihi Tuhan ya. Tuhan aja mau terima, lalu kita nggak mau terima. Ada banyak saudara juga gereja yang nggak mau terima. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, lalu dia tolak dan tidak pernah diterima kembali. Saudara, dia dihukum. Dia pengen merasa bahwa kalau bisa orang ini dihukum. Tuhan aja mengampuni. Kenapa kita tidak mengampuni? Kita harus punya hati yang besar. Terus berada dalam sebuah penerimaan. Kaya akan penerimaan. Ini jenis yang kedua, saudara. Nantikan dia kembali, doakan, pasti dia akan kembali. Kalau jenis yang kedua ini. Jenis yang ketiga ini, saudara, kita akan melihat dan kita akan baca di dalam Lukas 15. Dari ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi saudara, Alkitab ini berkata, jika ada orang yang punya 100 ekor domba, ada satu yang hilang, dia tinggalkan yang 99. Dia cari satu sampai dia ketemu yang satu ekor ini. Ayat 5, dan kalau ia telah ditemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Saudaraku, yang ketiga ini saudara adalah diperumpamakan seperti domba yang hilang. Saudara. Kita akan menghadapi sebuah proses atau kita akan bertemu dengan jemaat, saudara. Ini adalah orang-orang jenis yang ketiga ini, orang-orang yang baru, saudara, betul-betul baru dalam kehidupan kita. Ini adalah orang-orang yang butuh pertolongan, saudara. Karena domba itu, begitu dia pergi meninggalkan kawanan, itu pasti mati, saudara. Domba itu berada di kandang. Domba itu tidak seperti binatang liar yang bisa dia dilepaskan dan bebas di hutan. Dia tidak punya alat perlindungan, saudara, untuk membela dirinya. Itu sebabnya, saudara,
Yang dia ada cuma satu, dia butuh pertolongan. Begitu makanya saudara, begitu ada satu orang jiwa yang kita tahu bahwa kalau dia meninggalkan kita, dia akan terhilang, dia akan binasa. Nah ini jenis yang ketiga, kita harus cari saudara. Jangan biarkan. Saudara, kita harus cari berapapun harga yang harus dibayar. Kita harus kejar dia sampai ketemu. Ya, karena pertaruhannya cuma satu. Domba ini, begitu dia tidak ditemukan, dia mati, saudara. Dia binasa. Dia direbut oleh iblis. Kita tahu dia memang butuh pertolongan kemudian. Jenis yang ketiga ini, saudara, jangan biarkan terlepas, saudara. Dan kita betul-betul bukan hanya penerimaan, tapi kali ini kita yang kejar. Yang satu dan kedua tadi, saudara, kita biarkan. Saudara, dia mau meninggalkan, kita tunggu sampai dia kembali. Tapi yang ini, saudara, kita proaktif. Bisa-bisa, saudara, dia waktu tersesat, bukan karena kemauannya dia. Karena dia tersesat, karena dia tidak punya pemahaman. Jangan-jangan, saudara, karena dia gagal, saudara, di dalam kehidupannya, dia tidak menang dengan dirinya. Sehingga sebetulnya dia tahu dia tidak kepingin, tapi tiba-tiba dia terseret oleh teman-temannya. Dan sebagainya, saudara. Dan kali ini, saudara, yang ketiga, ini yang harus kita lakukan. Berdoa dan cari, saudara. Bagaimana, saudara, caranya kita melakukan ini? Saudara harus bersama-sama dengan teman yang lain. Nggak bisa cuma sendiri. Saudara, bersama-sama dengan yang lain, ayo kita follow up terus. Makanya ini, saudara, dibutuhkan orang-orang yang terus bisa memfollow up jiwa-jiwa ini. Jadi yang ketiga ini, saudara, kalau kita sampai nggak bisa merebut, kita kalah. Saudara, kita harus rebut dia kembali. Dengan segala upaya, doa, saudara, pendampingan, terus saudara, kita intens. Dan kita layani dia, sampai betul-betul dia pulih, dan dia betul-betul bertemu dengan Tuhan, dia dibebaskan, dan akhirnya saudara, dia boleh bersama-sama dengan kita, dan dia bisa bertumbuh bersama dengan kita. Nah, tiga ini saudara, bagaimana cara kita menyentuh itu berbeda-beda. Jadi saudara, ketika kita melayani jemaat, saudara lihat, apakah dia termasuk orang-orang yang tidak mau dituntut dalam hidupnya? Ataukah memang orang-orang ini hanya orang-orang yang belum menang dengan dirinya? Atau betul-betul orang ini adalah orang yang tersesat? Orang-orang yang tiba-tiba meninggalkan bukan karena dia mau, karena dia sendiri tidak banyak memahami kebenaran. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Ikuti apa yang Alkitab katakan. Sehingga kita terus bisa membawa dia kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan satu pun hilang dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Beri kami ketajaman untuk kami boleh memahami kepada siapa Tuhan kami menyentuh orang-orang tersebut. Hati-Mu Tuhan Kau berikan pada setiap kami. Sehingga tidak ada satupun yang akan terhilang. Di saat kondisi-kondisi seperti ini Tuhan, biarkan kami mulai peduli satu dengan yang lain. Kami mulai memperhatikan terus Tuhan. Dan kami mempunyai kekuatan untuk menyentuh dengan benar. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sendiri yang akan menuntun kami. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.